3, 2, 1, Dar. 3, 2, 1 udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Kebangkitan Arab Saudi. Saya bersama teman saya sendiri Muhammad Fadil Hami, teman saya Muhammad Haidar Izzuddin dan Daifa Akilah Rania. Ya, kebangkitan awal Arab Saudi. Jadi pada awal kurun ke abad ke-18, dunia Islam itu berada di peringkat terpuruk atau terperosok kemerosotan agama dan moral yang paling jelek, yang paling buruk, khususnya di wilayah Arab Saudi. Ajaran tauhid yang dibawa oleh Rasulullah telah dicemar dan diubah dan juga telah dihilangkan. Masyarakat Islam umumnya telah diselubungi oleh syirik, kufarat, tahlil, dan tasawuf yang melampaui batas. Di tengah-tengah kemerosotan itu, tiba-tiba muncullah kebangkitan Islam di awal yang dipimpin oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, rahimahullah. Oh ya, next slide selanjutnya. Langsung aja masuk slide pertama. Beliau dijadikan sebagai seorang mujaddid atau pembaharuan. Maksudnya pembaharuan itu jadi dia memperbaharui yang telah orang-orang Islam, orang-orang Muslim telah sesat, ajaran-ajaran yang telah sesat, diluruskan lagi sama beliau seperti ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tajdid itu berhubung dengan ijtihad, baik dalam pengertian bahasa maupun istilah. Tajdid yang dibawakan oleh Muhammad Ibn Abdul Wahhab yaitu dari segi istilah itu kurang lebih sama dengan ijtihad. Sedangkan ijtihad itu dari segi bahasa berarti kesungguhan, dan ini memang perlu dalam rangka tajdid. Dan segi istilah pula ijtihad bermakna bersungguh-sungguh, yaitu berbuat supaya untuk menyimpulkan hukum-hukum syar'i berlandaskan kaidah tertentu dalam menghadapi persoalan baru yang tidak ada hukumnya dalam nas Al-Quran dan hadis serta ijma ulama. Dan Muhammad Ibn Abdul Wahhab itu lahir di desa kecil bernama Uyainah di Najd, yaitu sebuah daerah di bagian tengah semenanjung tanah Arab. Beliau lahir pada tahun 1703 Masehi atau 1115 Hijriah. Keturunannya berasal dari keluarga ulama yang bermazhab Hambali. Untuk memperoleh ilmu dan pengalaman, Ibnu Abdul Wahhab telah mengembara ke beberapa tempat, antara lain beliau pernah belajar di Basrah, Irak selama 4 tahun, di Kurdistan selama 1 tahun, di Baghdad, Irak selama 5 tahun, serta di Madinah. Beliau juga pernah melewati daerah bulan sabit subur, termasuk Palestina, Maroko, dan seluruh kawasan Afrika Utara. Selain itu, semasa belajarnya kawasan tersebut, beliau telah berpeluang untuk mengkaji secara mendalam tentang setiap mazhab dan melihat bagaimana keadaan kehidupan umat Islam di setiap tempat itu. Dia juga telah berkesempatan untuk belajar dengan beberapa orang ulama yang terkenal, seperti ketika di Madinah, dia belajar dengan Syekh Muhammad Hayat Kindi dan Syekh Abdullah bin Ibrahim bin Sa'id. Di samping itu juga, ia juga belajar dengan Said Ali Dagestani dan Muhammad Ibn Sulaiman Kurdi. Walaupun Ibnu Abdul Wahhab telah mengkaji tentang berbagai mazhab, namun akhirnya ia telah memilih mazhab Imam Ahmad, Ibnu Hambal, dan amat tertarik dengan karya Ibnu Taimiyah. Selanjutnya, ajaran Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Jadi Syekh Ibnu Muhammad Ibn Abdul Wahhab itu berpacu
ke ajaran Al-Quran dan Sunnah. Beliau menekankan soal tauhid dengan menganggap soal kalimah sebagai batu asas bagi seluruh sistem hidup Islam. Ia melarang segala amalan anti tauhid seperti mencari pelindungan kepada siapa saja atau sesembahan, dan bid'ah, sesuatu perbuatan yang diada-adakan. Dia mengharamkan juga menyembah makam dan lain-lain, patung dan lain-lain. Secara ringkas, Syekh Muhammad Abdul Wahab mengajari umat Islam untuk dia menjauhkan umat Islam dari kemusnahan yang hanya merujuk dan kembali ke Islam yang sempurna, Islam yang awal, ya seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad itu Al-Quran dan Sunnah. Terus bertemunya Muhammad Ibnu Abdul Wahab dengan Muhammad Ibnu Saud. Sepulang dari Najd, Ibnu Abdul Wahab telah mengikuti ayahnya berpindah ke Huraimillah yang menjadi tempat kediaman yang baru bagi orang tua beliau sejak diusir dari Uyainah pada tahun 1726 Masehi. Walau bagaimanapun, Syekh Ibnu Abdul Wahab tidak dapat menjalankan dakwah dengan berkesan karena pada tahap awal itu telah ditentang oleh orang tuanya sendiri, yang berpendirian bahwa seorang yang berilmu pun memperbaiki diri sendiri dan jangan mengambil peduli tentang orang lain. Jangan peduli tentang orang lain. Kembalinya pulangnya dari Uyainah, Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Wahab telah menghasilkan satu rencana yang tetap bagi membangun Islam yang semula dengan sistem ibadahnya yang betul dengan kehidupan yang sehat, yaitu jauh daripada segala perbuatan maksiat. Nah, ini bertemunya Muhammad Ibnu Abdul Wahab dengan Muhammad Ibnu Saud itu bermula ketika Ibnu Muammar di tempatnya Uyainah itu mengusir Muhammad Ibnu Abdul Wahab. Jadi Muhammad Ibnu Wahab itu terpaksa merantau ke sana ke sini, maksudnya pergi kemanapun berada, kemana aja, sehingga mendapat perlindungan dari Amir Muhammad Ibnu Saud, yaitu penguasa bagi sebuah kota kecil itu Al-Diriyah dan juga ketua bagi Al-Saud, keluarga Saud. Sejak awal kita dapati bahwa Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab memang mempunyai tujuan yang murni. Beliau telah muncul untuk memperbaiki amalan-amalan umat muslim yang sudah jauh menyimpang. Tapi itu Muhammad Ibnu Abdul Wahab dapat berbagai pertentangan dari kaum-kaum yang dia tempati, yang dia datangin, dapat berbagai rintangan. Akhirnya berjaya, tetapi setelah beberapa rintangan tersebut, beliau berjaya memperoleh perlindungan dari Amir Muhammad Ibnu Saud, penguasa dirinya. Tanpa dukungan beliau, Muhammad Ibnu Saud, mungkin Muhammad Ibnu Wahab sulit mencapai kejayaan yang benar-benar berkesan dalam usaha dakwahnya. Jadi puncak dakwahnya itu mulai naik ketika dapat perlindungan dari Muhammad Ibnu Saud. Oke, lanjut. Perbuatan kekuasaan. Nah, jadi Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab mulai berkembang sejak dapat naungan dari Muhammad Ibnu Abdul Saud. Sungguhnya Muhammad Ibnu Abdul Saud ini sebenarnya mulanya itu tidak begitu berminat untuk mendukung perjuangan Muhammad Ibnu Abdul Wahab, tetapi dukungan itu tersebut dikuatkan oleh permintaan dari
istrinya dan 2 orang saudara kandungnya sendiri. Setelah dapat dukungan kuat dari istrinya dan 2 orang saudaranya Muhammad ibn Abdul Saud, akhirnya Amir Muhammad ibn Saud itu mendukung Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab. Dengan itu jihad terhadap mereka yang enggan mendirikan sholat telah diizinkan oleh Mujaddid itu. Menurut langkah diakui Imam Abu Hanifah, Imam Zahri, dan Imam Ahmad ibn Hanbal, Muhammad ibn Abdul Wahab menjanjikan bahwa Amir Muhammad akan memperoleh jajahan dan kerajaan yang besar sekiranya baginda membantunya dan menegakkan ajaran tauhid. Hal ini memang terbukti dan terdirinya negara Arab Saudi kelak. Nah, jadi dengan perpaduan dengan kerjasamanya Muhammad ibn Abdul Wahab dengan Muhammad ibn Saud, itu Muhammad ibn Saud bisa mendapatkan kekuasaannya itu Arab Saudi pada saat ini, daerah Arab Saudi pada saat ini, dan Muhammad bin Abdul Wahab itu bisa mengajarkan dan memperluas dakwahnya dengan bantuan Muhammad ibn Saud. Nah, pada era konsolidasi kekuasaan, jadi markas Diriyah itu telah berdakwah dengan mengirimkan surat kepada ketua-ketua kabilah, amir-amir, dan para ulama bagi menjelaskan kepada mereka tentang Islam. Ini ketika sudah awal kerjasama Muhammad ibn Saud dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi usaha ini telah gagal hingga satu tindakan yang telah terpaksa diambil. Akibat itu timbullah konflik antara para pengikut Syekh itu dengan penyokong Amir Muhammad pemimpin kabilah di bagian Najib Tengah. Pada tahun 1809 negara Saudi telah benar-benar terwujud. Namun demikian satu masalah yang rumit telah timbul. Kebanyakan daripada pengikut Ibnu Abdul Wahab terdiri dari kaum Badui yang hanya berminat terhadap keuntungan material, yaitu untuk mendapatkan harta rampasan daripada mengikuti tuntutan rohani. Justru itu kerap juga mereka bertindak secara kasar hingga berlakunya pertumpahan darah, dan tidak kurang juga antara kabilah itu yang menarik diri daripada menyertai pergerakan Wahabi apabila mereka tidak terkabul. Pada akhir abad 18, dengan bertambahnya pengaruh golongan Wahabi menimbulkan pula masalah baru di Jazirah Arab. Pertama yaitu kerajaan Turki Utsmaniyah itu di bawah pimpinan Sultan Mahmud II merasa bimbang terhadap kuasa Saudi dan lantaran itu mengarahkan provinsi Baghdad supaya menghapuskan negara yang baru muncul itu. Sebenarnya Sultan itu takut kalau keluarga Saudi atau Al-Saud akan mempengaruhi kerajaannya di seluruh tanah Arab. Tetapi tetap dilanjutkan oleh Sultan Mahmud II. Daerah penguasaan Saudi diserang sebagai tindak balas tentara Saudi menyerang Karbala dan Najaf, dua buah kota suci bagi golongan Syiah. Kedua, dengan penaklukan ke atas Al-Ahsa dan luasnya pengaruh keluarga Saud ke arah Tenggara Jazirah Arab, maka mereka secara langsung telah melibatkan diri dalam pergolakan politik di sekitar Teluk Persia. Nah, ketika itu pihak British itu Inggris, salah satu daripada kuasa imperialis, sedang memperkukuhkan kepentingan politik dan ekonomi mereka sendiri. Ketiganya pada waktu yang sama Al-Saud juga terlibat dalam persengketaan dengan Syarif Mekah, yaitu penguasa kawasan Hijaz yang dilantik oleh Sultan Utsmaniyah, dan para penyokongnya dalam rangka untuk menguasai kota suci Mekah dan Madinah. Kemudian pengganti Abdul Aziz yaitu Saud yang Agung telah terpaksa berhadapan dengan ketiga masalah itu. Tindakannya melancarkan serangan demi serangan dan membalas tindakan musuh menyebabkan para penyokong Sultan Utsmaniyah di Damsyik dan Basrah merasa bimbang. Sebagai langkah untuk menyekat pengaruh Saudi daripada merebak dan mengancam kedudukannya sendiri, Sultan Mahmud II langsung memerintahkan gubernurnya di Mesir, Muhammad Ali Pasha, untuk menghancurkan kekuasaan Saudi. Mahmud II terpaksa memohon bantuan daripada Muhammad Ali Pasha karena beliaulah yang mempunyai angkatan tentara yang modern di kala pada saat itu. Akibat daripada pemodernan
yang dilaksanakannya di Mesir, Mahmud II sedang menghadapi tekanan daripada kerajaan Rusia dan pemberontakan dalam negeri. Sementara itu, raja-raja di sekitar Teluk Persia telah menentang kerajaan Saudi dengan bantuan solid India Company yang berpangkalan di India ataupun kerajaan Persia, dinasti Qajar ketika itu. Buat sementara waktu, meskipun bagian tertekan, Saud Agung dapat terus bertahan. Terus konflik antara keluarga Saud dan Syarif Mekah. Syarif Ghalib yang menguasai Mekah bagi pihak Sultan Utsmaniyah bercita-cita untuk membebaskan dirinya dari penguasaan kerajaan pusat Istanbul. Tetapi sebelum ia sempat berbuat demikian, ia telah diancam oleh golongan Wahabi yang ingin menguasai kedua daerah suci, yaitu Mekah dan Madinah, dan mengembalikan kemurnian Islam di kawasan Hijaz. Pada saat itu, diketahui bahwa ancaman tersebut telah bermula karena Syarif Ghalib sendiri telah mengambil tindakan yang keras, yaitu menghalangi pengikut Wahabi daripada mengerjakan ibadah haji sebab ia bimbang akan pengaruh ajaran mereka. Gini, untuk mengatasi ancaman tersebut, Syarif Ghalib meminta bantuan ketentraman dari Istanbul. Demikianlah sikap Syarif yang suka bermuka dua itu. Walaupun bagaimanapun, tentara Sultan Utsmaniyah gagal untuk mematahkan kekuasaan golongan Wahabi. Melihat perkembangan ini, Syarif Ghalib coba pula mencari penyelesaian secara diplomasi, tetapi usahanya sia-sia. Lanjutan dari itu, para pengikut Saudi terus dihalang daripada menunaikan ibadah haji. Ketika itu juga pihak East India Company mengambil kesempatan daripada hal yang berlaku untuk menawarkan bantuan kepada Syarif itu, namun beliau menolak. Berikutnya pada tahun 1803, tentara Wahabi telah menguasai Mekah dan pada tahun 1804 Madinah ditakluki. Kemudian pada tahun 1806 Syarif Ghalib terpaksa menerima kedaulatan kerajaan Saudi dan juga berjanji untuk mengikuti ajaran Islam yang murni. Dengan itu seluruh Hijaz telah jatuh ke tangan golongan Wahabi. Namun demikian pemimpin Saudi telah melakukan sedikit kesalahan, yaitu dengan membenarkan Syarif Ghalib untuk terus memerintah di Mekah. Dengan menggunakan peluang yang ada, akhirnya Syarif tersebut berikhtiar untuk membebaskan dirinya daripada pengawalan Saudi. Invasi militer oleh Muhammad Ali Pasha. Nah, seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, yaitu tentang Mahmud II mengutus Muhammad Ali Pasha untuk menaklukkan Saudi. Melihat meskipun terdapat ancaman daripada raja-raja di sekitar Teluk Persia, Syarif Ghalib dan juga permusuhan daripada penjajah British melihat bahwa kedudukannya benar-benar tergugat dengan jatuhnya Hijaz ke tangan Saudi, Sultan Mahmud II mengarah walinya Mesir agar membebaskan wilayah tersebut daripada penguasaan golongan murtad. Nah ini ya, demikianlah betapa benci Sultan Utsmaniyah terhadap golongan Wahabi. Ini yang diutusnya Muhammad Ali Pasha. Nah, Muhammad Ali Pasha mengirimkan putranya Tusun Pasha dengan alat perlengkapan perang yang modern dan dibantu oleh beberapa orang jenderal serta juru terasing bagi menghadapi ancaman Wahabi. Yang membekalkan Tusun Pasha dengan harta untuk membeli sokongan daripada kabilah Arab agar mereka bisa melawan bergabung Sultan Utsmaniyah untuk menghapuskan kekuatan Saudi. Ekspedisi tentara daripada Mesir itu telah mendapat dukungan dari pihak Kristen Barat. Nah, pada mulanya ekspedisi ini gagal, tapi Tusun Pasha telah berjaya menewaskan musuhnya. Tusun Pasha juga berhasil karena dibantu oleh Syarif Ghalib yang memberi maklumat tentang kedudukan tentara Al-Muwahhidun, cara yang baik untuk menyerangnya dan sebagainya. Syarif tersebut bertindak demikian yaitu untuk mengadu kedua belah pihak, menjaminkan yang ia akan kembali berkuasa apabila kerajaan Saudi telah tumpas. Jadi Syarif Ghalib ini sebenarnya kerjasama dengan Sultan Utsmaniyah yaitu Tusun Pasha. Jadi singkat cerita, setelah Muhammad Ali Pasha menguasai Saudi, tapi setelah Sultan Utsmaniyah menguasai Saudi, setelah itu Muhammad Ali Pasha terpaksa mengundurkan diri
menunjuk anak karena keadaan politik yang mendesak di peringkat antar bangsa. Jadi Muhammad Ali Pasha yang telah menguasai Saudi itu mundur karena keadaan politik. Singkat kata, pertemuan semakin mendesak setelah Muhammad Ali Pasha itu mundurkan diri dan pemulot-pemulot yang telah setelah itu keluarga Saudi kembali menguasai Arab, tetapi banyak pemulot yang meninggalkan Amir Abdullah dan memberitahu tentang strategi Saudi kepada Sultan Utsmaniyah. Akhirnya Muhammad Ali dalam masalah Saudi bukanlah karena akhir dari permasalahan ini, akhirnya Muhammad Ali bisa menguasai Saudi kembali. Tetapi Muhammad Ali Pasha ini menguasai Saudi bukan karena perintah Sultan Utsmaniyah, melainkan atas tindakannya sendiri untuk menguasai wilayah tersebut. Ia ingin menguasai wilayah Hijaz yang terdapat Haramain, itu dua kota suci, untuk menaikkan prestisnya, untuk menaikkan namanya, dan juga bagi menggunakan para penentangnya di Mesir supaya mereka kembali penyokong pemerintahannya. Selain itu juga ia menggunakan uang yang ada untuk menguji kekuatan tentaranya yang baru dimodernkan, berbasis modern, serta mencari kekayaan melalui harta-harta rampasan dan cukai bagi meneruskan proyek pembangunan di Mesir. Dan semasa Saudi diserang, masjid dan harta kemuliaan orang perseorang pun dimusnahkan tanpa belas kasihan atau sembarang tanpa pertimbangan lagi. Terus pemulihan kekuasaan kerajaan Saudi. Kembali Ibrahim ke Mesir, tentara Mesir yang ditinggalkan yang mengendalikan kepentingan Muhammad Ali di tanah Arab tidak dapat mempertahankan kedudukannya. Tantangan yang hebat daripada Qabil Harab menyebabkan terpaksa diundurkan. Berhubung dengan itu, ada beberapa faktor yang menyebabkan Amir Turki berjaya menegakkan kembali kekuasaan keluarga Saud. Jadi keluarga Amir Turki itu bisa menegakkan kembali kekuasaan Saud. Itu karena pertama, Baginda telah berjaya karena semangat keagamaannya yang kukuh, yang kuat. Dia juga merupakan seorang pemimpin yang cakap. Selain itu, dapat dukungan yang besar, terutama daripada golongan ulama. Amir Faisal mengatakan ayahnya Turki telah melanjutkan kerja-kerja untuk mengukuhkan lagi kerajaan Saudi, tetapi nasibnya kurang beruntung. Pada tahun 1836, satu perebutan kuasa telah berlaku, yaitu Baginda telah ditantang oleh Khalid bin Saud yang mendapat dukungan dari para pegawai tentara Mesir dan sekitar rakyat yang tidak puas hati. Akhirnya, melalui tekanan Perikatan Utsmaniyah dan Mesir, Faisal terpaksa menyerah kuasa kepada Khalid bin Saud. Walau bagaimanapun, Khalid sendiri tidak dapat bertahan lama. Baginda telah ditentang oleh rakyat yang benci akan campur tangan Utsmaniyah dan Mesir. Karena itu, keadaan yang kacau balau memberi kesempatan kepada Abdullah ibn Rashid, salah seorang daripada anggota keluarga Rashid dari Samar, untuk menggulingkan Khalid. Meskipun begitu, Faisal yang selama ini berada dalam buangan telah kembali berkuasa apabila Baginda berjaya mengusir Ibn Rashid. Terakhir, perang saudara dan kehancuran kerajaan Saudi. Pada antara tahun 1834 dan 1866, Faisal telah berhasil mengukuhkan semula kerajaannya, tetapi seperti dahulu juga nasibnya sungguh malang. Selepas dari pengangkatannya, kedua putranya Abdullah ibn Saud telah terlibat dalam satu perebutan kuasa yang sengit. Perang saudara yang berkelanjutan itu langsung melemahkan kerajaan Saudi. Satu hal yang aneh adalah dalam pertempuran yang berlaku itu, ada antara ulama yang melibatkan diri di pihak kedua kumpulan yang berlaga itu, yang berperang itu. Pada tahun 1875, mengambil kesempatan daripada persingkatan itu, Sultan Utsmaniyah terus merampas wilayah Al-Hassa yang terkenal dengan kekayaannya. Daripada itu, Amir Muhammad Ibn Rashid, yaitu ketua bagi keluarga Rashid yang berpengetahuan di hayal, telah mengambil kesempatan yang ada untuk menebus kembali kekalahan yang pernah dialami oleh keluarganya sendiri. Sudah kemangkatan Abdullah ibn Faisal pada tahun 1849, Ibnu Rashid pun menyerang Najd dan berjaya melakukannya. Amir Abdullah Rahman, ialah putra bungsu kepada almarhum Amir Faisal, telah mencoba berkali-kali membebaskan dirinya.
Pada tahun 1890, Baginda telah memberontak terhadap pemerintahan Muhammad Ibn Rashid, tetapi usahanya gagal. Akibat dari kegagalan itu, Amir Abdurrahman membuat keputusan untuk hidup dalam buangan di Kuwait yang diperintah oleh keluarga Al-Sabah. Dengan itu juga maka berakhirlah zaman kekuasaan keluarga Saud di tingkat awal. Jadi keluarga Saud berakhir pada zaman pemerintahannya Amir Abdurrahman. Oke, lanjut. Habis ini dilanjuti oleh teman saya yaitu Daifakillah. Perkembangan di tanah Arab pada saat Perang Dunia. Beberapa bulan setelah pecahnya Perang Dunia Pertama, Inggris memutuskan untuk menggulingkan Kekaisaran Ottoman. Untuk itu, mereka mencari kerjasama dari orang-orang Arab yang beberapa diantaranya telah dipengaruhi oleh semangat nasionalisme sebagai akibat dari paparan budaya Barat. Inggris melakukan ini karena mereka khawatir dengan semangat persatuan Islam yang diorganisir oleh rezim Turki muda yang menguasai Kesultanan Utsmaniyah saat itu, terutama karena pemerintah telah memihak Poros atau Jerman dalam perang. Untuk mencapai tujuan mereka, Inggris menghubungi Syarif Hussein, seorang pemimpin Arab keturunan Rasulullah SAW, yang merupakan pemimpin dari Hijaz. Karena ingin menarik perhatian Syarif Hussein, mereka mendukung rencana Syarif Hussein untuk mendirikan negara Arab yang merdeka. Kenyataannya, Inggris menipu Syarif Hussein. Mereka mendukung Syarif Hussein karena melihat peluang untuk memecah belah umat Islam yang selama ini mereka takuti. Syarif Hussein adalah seseorang yang rakus akan kekuasaan. Ia ingin mendapatkan kekuasaan dan akhirnya melawan Kekaisaran Ottoman pada bulan Juli 1916. Hal ini sangat disayangkan karena Syarif Hussein merupakan keturunan dari Rasulullah. Rela menjual kehormatan agamanya hanya karena terpesona dengan janji-janji besar yang dibuat Inggris melalui agennya, yaitu P.E. Lawrence atau lebih dikenal dalam sejarah sebagai Lawrence of Arabia. Dalam hal ini perlu juga dicatat bahwa sebelum serangan apapun dilakukan terhadap Ottoman yang berbasis di Hijaz dan Arabia Utara, Inggris dan Syarif Hussein telah membuat kesepakatan dengan Ibnu Saud yang memintanya untuk tidak ikut pertempuran. Ini berarti Abdul Aziz harus menghindari penyerangan terhadap Syarif Hussein dan sekutunya saat menghadapi tentara Ottoman. Untuk keuntungan sendiri, Ibnu Saud telah menyetujui perjanjian tersebut. Begitulah kelancaran diplomasi Inggris. Dengan begitu, persatuan Islam segera hancur. Selanjutnya, pemberontakan Syarif Hussein. Pemberontakan Syarif Hussein atau lebih populer dengan sebutan pemberontakan Arab terjadi pada tahun 1916. Tentara Arab yang dipimpin oleh Amir Faisal, putranya Syarif Hussein, berhasil mengalahkan tentara Ottoman. Sebelumnya, tentara Ottoman sudah dilemahkan oleh serangan dari Inggris dan sekutunya di sekitar Laut Mediterania dan Selat Dardanella. Istanbul juga tidak dapat mengirim bantuan tambahan kepada pasukannya yang tertangkap di wilayah Arab karena sibuk mempertahankan posisinya di sekitar Laut Marmara, Laut Hitam, dan semenanjung Anatolia. Akhirnya pada tahun 1918, Kekaisaran Ottoman yang pernah menjadi kekuatan Islam terbesar runtuh. Istanbul diduduki oleh pasukan sekutu yang dipimpin oleh Inggris. Saat itu hanya semenanjung Anatolia yang terus menentang invasi asing. Menariknya di sini, para pejuang Islam dan nasionalis Turki bergabung di bawah bendera Islam untuk membebaskan Turki dari kekuasaan kolonial yang dipimpin oleh Mustafa Kemal Atatürk. Selanjutnya berakhirnya pemerintahan Syarif Hussein. Syarif Hussein menyadari dirinya ditipu oleh Inggris. Inggris mengingkari janjinya untuk menghormati hak-hak orang Arab dan hak-hak negara Arab yang merdeka di wilayah Hijaz, Palestina, dan Suriah. Sebagai imbalan atas kerjasama dengan Syarif Hussein dalam mengalahkan tentara Ottoman, Inggris malah mendukung pembentukan negara nasional untuk orang Yahudi di Palestina. Menurut perjanjian rahasia Sykes-Picot yang dibuat Inggris dan Prancis selama Perang Dunia Pertama, Inggris setuju untuk menyerahkan Suriah dan Libanon kepada sekutunya dengan syarat kekuasaan mereka atas wilayah Mesopotamia atau Irak diakui. Dalam hal ini, Inggris ingin menguasai Irak karena kaya akan produk minyak
produk minyak. Bagaimanapun, Inggris pada saat itu membutuhkan Irak sebagai pangkalan militer di Asia Barat untuk mengontrol kepentingannya di India dan koloni lain di timur. Sejalan dengan rencana imperialis, Inggris hanya mengakui kekuasaan Syarif Hussein di Hijaz. Inggris memperingatkan Ibnu Saud yang ingin mengambil alih kawasan utara. Ibnu Saud terus maju dan berhasil menguasai Syamar, Jauf, Wadi, Sirhan, dan Taimah pada tahun 1921. Di sini Inggris tidak menunjukkan sikap tegasnya, yaitu menahan atau menghukum Ibnu Saud karena Ibnu Saud telah mengambil kawasan utara. Nyatanya sikap Inggris itu seperti itu untuk meredakan amarah Syarif Hussein karena menyadari bahwa dia telah ditipu. Pada saat itu, Inggris tidak terlalu memperhatikan daerah-daerah Arab karena belum ditemukan sumber minyak di sana. Pada saat itu, Syarif Hussein terlalu lemah untuk mengambil tindakan apapun terhadap Inggris yang mengkhianatinya. Sejak dia melawan Kesultanan Ottoman, Syarif Hussein telah kehilangan dukungan dari umat Islam. Pada tahun 1922 hingga 1924, Inggris mencoba mendamaikan perselisihan Syarif Hussein dengan Ibnu Saud. Namun upaya itu gagal. Ibnu Saud mengambil kesempatan untuk mengakhiri kekuasaan keluarga Syarif di Hijaz. Dengan demikian, perang terus berlanjut antara kedua pemimpin tersebut, sementara Inggris menggunakan ini sebagai alasan bahwa itu adalah perang agama dan memilih untuk tidak ikut campur. Sementara itu, Mesir dan Iran berusaha mendamaikan saudara-saudara muslim mereka. Namun upaya ini gagal. Kemudian, karena Ikhwanul Muslim tidak mungkin dikalahkan untuk mengamankan suasana di Arab, para pemimpin Makkah dan Jeddah bergabung dengan Partai Nasional. Hijaz mendesak Syarif Hussein yang dianggap sebagai kontroversi untuk mundur. Hijaz menginginkan putra tertua Syarif Hussein, yaitu Ali, menggantikan ayahnya. Namun posisi Syarif Ali yang menggantikan ayahnya lebih lemah. Dia mencoba menarik dukungan umat Islam dengan berjanji bahwa pemerintahannya akan mengikuti keinginan dunia Islam dan bersedia berdamai dengan Ibnu Saud. Partai Nasional Hijaz sebaliknya menyiapkan proposalnya untuk dikirim ke sejumlah tokoh muslim di India dan negara bagian lain. Di antara usulan tersebut adalah meminta mereka untuk menyelamatkan Hijaz dari bencana perang, mengupayakan penerapan konstitusi Islam yang bebas dari campur tangan asing, dan melaksanakan keinginan dunia Islam untuk kebaikan Hijaz dan rakyatnya serta perbaikan sistem administrasi. Tindakan Syarif Ali dan Partai Nasionalis Hijaz bertujuan untuk mencegah pengaruh Saudi menyebar lebih jauh di dunia Islam. Namun upaya tersebut gagal. Umat Islam khususnya di India melalui gerakan khilafat mendukung rencana Ibnu Saud untuk menguasai Hijaz. Setelah semua kota di Hijaz jatuh ke tangan Ikhwanul Muslim, maka Syarif Ali menganggap sia-sia baginya untuk terus bertahan. Ia telah menyatakan siap untuk menyerah tanpa syarat dan dominasi keluarga Syarif Hussein di Jazirah Arab akhirnya berakhir. Selanjutnya, modernisasi dan resistensi. Mulai tahun 1921, Ibnu Saud mengambil gelar Sultan Najd. Ini berarti posisinya di kalangan Wahabi semakin kuat. Selanjutnya, dia mengalihkan fokusnya ke pembangunan dan reformasi. Kedua aspek ini mengarah pada arus baru yang disebut modernisasi. Usahanya kemudian memancing pertentangan dari Ikhwanul Muslim yang menganggap semua reformasi tersebut sebagai pelanggaran terhadap hukum Islam. Bahkan pada tahun 1920-an, Ikhwanul Muslimin menentang program pembangunan yang dilakukan Ibnu Saud dengan keyakinan bahwa mereka semua pembaruan itu adalah bid'ah. Rupanya dalam menafsirkan bid'ah, terkadang Ikhwanul Muslimin salah karena kedangkalan ilmu Islam dan perubahan-perubahan yang terjadi. Selain itu, tanpa instruksi dari Ibnu Saud, Ikhwanul Muslimin telah menyerang Transjordania yang saat itu di bawah kekuasaan Inggris untuk memenuhi impian Amir Abdullah yang ingin memiliki pemerintahan sendiri, serta Irak yang ditempatkan Inggris di bawah asuhan Amir Faisal, adik Amir Abdullah. Faktanya, Inggris mendirikan kedua negara dengan imbalan
kebaikan keluarga Syarif Hussein yang bersedia membantu mereka dalam melancarkan pemberontakan Arab sebagaimana disebutkan. Namun serangan Ikhwanul Muslimin di daerah-daerah ini telah menyebabkan mereka berontak dengan Inggris. Dia mengendalikan dua wilayah tersebut. Untuk menghindari balas dendam dari Inggris, Ibnu Saud harus bernegosiasi dengan pihak berwenang dan mencegah Ikhwanul Muslimin menyerang Transjordania dan Irak. Namun tindakannya dipandang oleh Ikhwanul Muslimin sebagai kompromi dengan kaum kafir. Ketidakpuasan tersebut ditambah dengan kemarahan mereka terhadap program modernisasi Ibnu Saud yang dianggap selanjutnya pembangunan nasional dari pembangunan nasional menjadi politik internasional. Pembangunan pada saat itu memang diorganisir oleh Islam. Pembangunan yang diperbolehkan harus terintegrasi, yaitu mengutamakan dunia dan akhirat. Berkaitan dengan hal tersebut, tujuan dan cara yang digunakan dalam proses pembangunan harus sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh hukum Islam, yang memperhatikan soal halal dan haram demi kebaikan manusia itu sendiri. Ibnu Saud sendiri menyadari bahwa negaranya membutuhkan pembangunan, tetapi karena kurangnya pengalaman dan pengetahuan, dia tidak dapat membuat pilihan yang baik atau yang tidak dapat membuat pilihan yang baik atau tidak baik dalam memakan pengaruh dan dari budaya Barat. Awalnya perubahan dilakukan bertahap, ditemukannya minyak di Provinsi Al-Hasa dan diikuti dengan pemberian konsesi penambangan minyak kepada perusahaan asing seperti Standard Oil Company of California dan Texas Oil Company. Pada saat itu, Ibnu Saud telah tersapu oleh gelombang materialisme. Badan yang mengatur urusan produksi minyak ini dikenal dengan Aramco atau Arabian American Oil Company. Sejak itu, Aramco mengelola industri perminyakan di Saudi. Meski Ibnu Saud rupanya melakukan beberapa kesalahan, namun syariat Islam yang ia terapkan di tanah Arab lebih mendekati tuntunan syariah. Misalnya dalam soal kriminal seperti mencuri, perzinahan, meminum minuman beralkohol, dan sebagainya sudah diterapkan hukuman hudud. Dengan itu, keamanan di Saudi terjamin. Selanjutnya, pemerintahan dinasti. Pemerintahan yang didirikan oleh Ibnu Saud bersifat monarki. Mulai tahun 1927, Ibnu Saud mengambil gelar Malik atau Raja. Dengan itu, dia mengambil perjanjian persahabatan kedua dengan Inggris. Akibatnya, Inggris mengakui kemerdekaan Arab Saudi. Namun, terlepas dari kemerdekaan, Saudi terus mengejar kebijakan pro-Barat, terutama Inggris, dan situasi ini berlanjut hingga Inggris kehilangan statusnya sebagai negara adidaya utama. Pada September 1932, Ibnu Saud menyatukan seluruh wilayah Najd, Hijaz, Asir, Tihama, dan Al-Hasa untuk membentuk Al-Mamlaka Arabiyah Al-Saudiyah atau Arab Saudi seperti yang ada saat ini. Sementara itu, upaya memperluas kekuasaan ke Kuwait, Yaman, Bahrain, dan negara lain yang diperintahkan oleh Syekh di sekitar Teluk Persia digagalkan oleh Inggris. Padahal Inggris ingin mempertahankan kepentingannya di wilayah tersebut untuk mendapatkan keuntungan ekonomi sekaligus menjamin keutuhan kekuasaannya di wilayah jajahan timur. Ibnu Saud harus menerima situasi tersebut. Bagaimanapun itulah satu-satunya cara untuk mempertahankan pemerintahannya yang ada. Pasca terciptanya perdamaian, Ibnu Saud memusatkan perhatiannya pada bidang diplomasi, yakni dengan membuat perjanjian damai dan pengaturan batas-batas negaranya. Dengan cara ini, persahabatan telah terjalin antara Saudi dan tetangganya seperti Kuwait, Irak, Suriah, Yordania, dan Mesir. Pada tahun 1945, Arab Saudi bergabung dengan Liga Arab, sebuah organisasi yang didirikan bersama Arab Saudi dengan Mesir dan negara-negara Arab lainnya. Tujuan pendiriannya adalah untuk menyelesaikan perselisihan antara orang Arab secara damai. Sementara Arab Saudi juga terlibat dalam masalah Palestina. Kebijakan pemerintahan Saudi tentang Palestina didasarkan pada kemanusiaan. Misalnya, dia sangat menentang infiltrasi Zionis ke wilayah Palestina dan mengutuk para penjajah untuk
memecah belah Palestina. Ibnu Saud juga menolak tawaran 250 juta rial yang ditawarkan oleh sekelompok Yahudi dari Inggris dengan syarat dia mengizinkan evakuasi orang Arab Palestina kepada negerinya sendiri, meskipun pada saat itu Saudi sedang mengalami krisis keuangan yang paling parah, tetapi tetap saja Ibnu Saud menolaknya. Selanjutnya, Islam, perubahan dan revolusi pada tahun 1953 sampai 1975. Ketika Al-Malik Abdul Aziz atau Ibnu Saud wafat, kekuasaan diserahkan ke tangan putra tertuanya, yaitu Pangeran Kerajaan Amir Saud. Pengalihan kekuasaan berlangsung secara damai dengan dukungan kuat dari keluarga Saudi dan para ulama. Hal ini memang terjadi di Saudi, di mana terdapat dua pusat kekuasaan, istana, yaitu keluarga Saudi, dan ulama yang menentukan pola perubahan yang akan terjadi. Sejak awal, Saud menghadapi berbagai masalah pelik dari dalam dan luar negeri. Saat itu, kawasan Asia Barat dan Afrika Utara sedang dalam gejolak dengan semangat membara nasionalisme Arab yang dipimpin oleh Nasir. Sedangkan masyarakat Arab Saudi sedang mengalami perubahan akibat arus uang minyak dan proses modernisasi yang semakin menantang. Suasana yang sudah bergejolak semakin parah karena Saud sendiri memiliki kepribadian lemah. Ia bukan hanya tidak disiplin, tapi juga sering sakit dan tidak memiliki dinamisme yang sama dengan almarhum ayahnya Ibnu Saud. Dia juga tidak tahu bagaimana membedakan antara properti pribadi dan properti rakyat. Hal ini menyebabkan korupsi merajalela dan pemborosan yang tidak menentu. Pada tahun 1957, Arab Saudi berada di ambang kebangkrutan dan terjebak utang yang sangat besar kepada Aramco. Saud harus meminjam uang dari Dana Moneter Internasional yang dikendalikan oleh kapitalis Barat. Dengan cara ini, Arab Saudi seperti negara lain telah terjun ke dalam cengkraman neokolonialisme, yaitu penjajahan bentuk baru dari Barat. Semua perkembangan ini cukup untuk membangkitkan amarah para ulama. Namun, situasi terparah yakni kebijakan luar negeri Saud yang kurang berhati-hati dalam hubungannya dengan Nasir dan para pemimpin radikal Arab lainnya. Alhasil, posisi Arab Saudi semakin terancam. Situasi memanas, anggota keluarga setuju kepemimpinan Saudi diserahkan kepada Faisal bin Abdul Aziz. Hal ini terjadi pada tahun 1958. Perubahan itu disetujui oleh Amerika Serikat karena Faisal menjanjikan solusi untuk krisis politik dan keuangan. Namun, usaha Faisal untuk memperbaiki krisis ekonomi Saudi gagal. Faisal terpaksa mundur sebagai Perdana Menteri pada Desember 1960. Kudeta pro-Nasir di Yaman pada bulan September 1962 merupakan ancaman langsung bagi pemerintah monarki Saudi karena gerakan republik menyebarkan ideologi sosialis Arab ala Nasir. Oleh karena itu, pada November 1964, Faisal dideklarasikan secara resmi sebagai Raja Arab Saudi untuk menggantikan saudara laki-lakinya yang sakit dan tidak kompeten yang dianggap tidak cocok untuk memimpin masyarakat Saudi. Selanjutnya, biografi dari Faisal bin Abdul Aziz. Faisal bin Abdul Aziz lahir pada Syawal 1324 atau Mei 1906 di Riyadh. Ibunya adalah putri dari seorang yang saleh, Syekh Abdullah dari keturunan Mujadid Agung. Ibunya adalah putri dari seorang yang saleh dan ayahnya adalah Syekh Abdullah dari keturunan Mujadid Agung Muhammad Ibnu Abdul Wahab. Faisal menganyam pendidikan ekstensif dalam ilmu agama termasuk usuluddin, fikih, filsafat Islam dan sejarah. Sejak menginjak remaja, ia menunjukkan ketertarikannya pada politik untuk urusan lokal dan internasional. Karena kebijaksanaannya, dia menjadi penasehat ayahnya dalam masalah politik. Selain itu, ia juga terlibat dalam kemiliteran yang membantu ayahnya menaklukkan daerah baru. Bahkan ia terkenal sebagai pemimpin militer dan diplomat.
Faisal berkali-kali mengunjungi luar negeri untuk mengikuti konferensi dan menandatangani perjanjian. Misalnya pada 1938, ia mewakili negaranya pada konferensi Palestina di London. Pada tahun 1945, Faisal menghadiri konferensi PBB di San Francisco dan dengan tegas menyuarakan pandangan orang Arab. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Haidar Izzuddin. Oke. Saya akan menjelaskan tentang Faisal saat dia memegang kuasa, yaitu pada tahun 1953 saat dia menjadi Perdana Menteri atau Putra Mahkota, dan nanti sampai sejumlah kebijakan yang akan dilakukannya sejak menjadi Raja Saudi pada 1964. Ya, jadi pada tahun 1953 dia tuh sudah ditunjuk sebagai Putra Mahkota dan juga Perdana Menteri di Saudi Arabia, dan pada saat itulah dia sudah juga melakukan sebagai berbagai macam kebijakan dan banyak hal sampai tanggal 4 November dia diangkat menjadi raja pada tahun 1964. Lanjut, Akila. Kebijakan-kebijakan dilakukan oleh Faisal sendiri berfokus pada banyak hal. Contohnya itu ada pada bidang pendidikan. Dalam pendidikan, Faisal itu menambah jumlah sekolah. Jadi pada tahun 1966 sendiri, itu sudah terdapat 2.590 sekolah dewasa dengan jumlah siswa 32.739, sekolah menengah sejumlah 62 buah dengan 11.734 siswa, sekolah vokasi dengan 2.414 siswa. Kemudian juga ia memberikan beasiswa ke luar negeri bagi sejumlah siswa, antara lain ke Amerika 347 siswa, beasiswa, kemudian Jerman Barat 407, Mesir 308 orang, Italia 240, dan negara-negara lainnya. Dan pertama kalinya di Saudi Arabia pada zaman Faisal sendiri itu memberikan pendidikan untuk wanita. Yang tentunya dia dibantu oleh istrinya yaitu Amira Ifat dalam urusan kewanitaan ini. Setidaknya dibuka 160 sekolah untuk 50.870 wanita. Kemudian dibuka juga Maktab Az-Zahra di Mekah untuk pelajar wanita. Kemudian yang uniknya jika ada pengajar laki-laki di sekolah wanita tersebut, maka digunakan media televisi gitu untuk agar tidak bertemu secara langsung gitu. Karena Faisal berpendapat bahwa pendidikan antara laki-laki dan wanita di Saudi itu harus disetarakan gitu, karena mengacu pada hadis yaitu yang artinya dengan arti menuntut ilmu itu wajib bagi setiap laki-laki dan perempuan. Thalabul ilmi fardhun ala kulli muslim wa muslimah gitu. Dan membuka sejumlah universitas baru gitu. Hingga tahun 1975 itu setidaknya terdapat 8 universitas di Saudi dengan 6 universitas baru yang didirikan oleh Raja Faisal sendiri ketika menjadi raja dan perdana menteri gitu. Salah satu universitas yang didirikan oleh Faisal itu Universitas Islam Madinah. Yang tentunya setiap mahasiswa itu diberikan beasiswa juga sejumlah 350 rial per bulan. Kemudian di bidang pekerja dan masyarakat, Faisal membangun pusat pembangunan sosial. Pusat pembangunan sosial sendiri itu merupakan kerjasama antara banyak kementerian, yaitu antara lain Kementerian Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, yang bertujuan untuk menangani persoalan kesehatan, pengangguran, permasalahan buruh dan perusahaan, pengemis dan kemiskinan. Sejak tahun 1965 sampai 1966 setidaknya juga digelontorkan anggaran sebesar 28 juta rial atau sekitar 100 miliar rupiah untuk kegiatan sosial saja gitu. Kemudian juga dia memberikan perlindungan sosial bagi pekerja di Saudi sendiri. Lanjut, Akila. Oke. Kemudian ada perancangan sosial dan proses modernisasi. Yang pertama itu ada membentuk majelis perencanaan. Nah, Faisal membentuk majelis perencanaan
guna untuk merencanakan pembangunan ekonomi di Arab Saudi. Perencanaan ini dibuat yaitu perencanaan kota, perencanaan pengairan, pertanian, mineral, sistem telekomunikasi, transportasi, industri yang zaman-zaman sebelumnya itu belum pernah ada gitu. Kemudian dalam membentuk perencanaan ini juga terjadi kendala pastinya gitu. Antara lain itu golongan tuan tanah itu diuntungkan dalam proses modernisasi. Namun untuk masyarakat miskin dan suku-suku Baduy gitu merasa terpinggirkan gitu, merasa modernisasi ini sebagai kendala mereka karena nantinya mereka ini akan datang akan menuju pusat-pusat kota dengan tidak memiliki skill yang banyak gitu, tidak memiliki kecakapan. Nah, akhirnya membuat kesenjangan ekonomi antara orang-orang perkotaan dan masyarakat Baduy. Ini mungkin pernah dijelaskan juga oleh kelompok lain gitu sebelumnya ya tentang masalah desa kota ini. Dan yang terakhir adalah membuat Saudi itu tergantung terhadap Barat dalam proses modernisasi sendiri. Karena setidaknya dalam proses modernisasi ini digunakan ahli dan teknologi dari Barat. Pada tahun 1970-an itu pekerja asing di Saudi itu mencapai 100.000 orang dari Eropa saja gitu. Hal ini juga membuat Saudi itu perlahan-lahan bergantung pada Barat, khususnya pada Amerika Serikat. Lanjut program kesehatan. Yang pertama itu memberikan program kesehatan kepada warga dan jemaah haji asing gitu. Karena jemaah haji ini juga cukup banyak di Saudi. Jadi Saudi juga memberikan program karantina haji di Jeddah, kemudian memberikan kewenangan kepada 10 daerah otonomi untuk mengawal kesehatan. Jadi lebih terarah gitu. Kemudian membentuk beberapa undang-undang kesehatan, kemudian rancangan kesehatan 5 tahunan, menggratiskan fasilitas kesehatan dan memberi bantuan kesehatan kepada pusat-pusat kesehatan. Faisal juga membangun pusat kesehatan baru, antara lain yaitu membangun klinik-klinik dan rumah sakit di daerah kawasan padang pasir yang terpencil gitu. Kemudian memberikan jasa untuk berobat ke luar negeri gitu. Bagi pasien-pasien gawat darurat dengan biaya tanggungan dari pemerintah. Untuk masalah kesehatan dan kebersihan sendiri di bawah pemerintahan Faisal itu lebih terjamin dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya. Lanjut. Oke. Kemudian masalah pertanian dan industri. Pada tahun 1953 dibentuklah Kementerian Pertanian. Pertanian ini bertujuan untuk menampung segala keperluan logistik makanan masyarakat Saudi sendiri. Maka dibukalah lahan-lahan pertanian. Kemudian di daerah-daerah padang pasir itu dibangun dinding penahan pasir. Contohnya itu di daerah Al-Aqsa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Baduy pertanian. Jadi dipasang tembok supaya pasir itu nggak masuk ke pusat-pusat lahan gitu. Kemudian pembangunan bendungan untuk pengairan pertanian di daerah Wadi Al-Jizan, pembentukan bank pertanian juga. Bank pertanian untuk memajukan ekonomi dan tanah dari petani. Faisal juga melakukan penyulingan air laut di Saudi dengan membentuk Departemen Penyulingan Air Laut pada tahun 1965 untuk memperoleh pasokan air tawar bersih, karena yang seperti kita ketahui Saudi itu negaranya kering, tidak banyak sungai, maka tidak ada sungai, hujan minim sekali dan gurun, jadi perlu air dari laut itu untuk kebutuhan air. Terjadinya juga revolusi industri pada zaman Faisal. Faisal ini mengadakan revolusi perindustrian untuk memudahkan siapa saja untuk menanam modal dan urusan industri. Dalam revolusi industri ini juga dia membebaskan cukai untuk barang-barang impor, menyediakan tanah untuk para pengusaha dan listrik untuk kilang baru. Jadi orang-orang untuk menanam modal itu diuntungkan gitu dalam revolusi industri oleh Faisal.
Faisal juga membentuk organisasi Petromin pada 1962 di bawah Kementerian Petroleum dan Mineral. Tugas dari organisasi Petronim ini untuk mengawasi semua aktivitas perdagangan dan industri minyak dan mineral. Kemudian mengendalikan kegiatan produksi pabrik baja, penyulingan minyak di Jeddah, obat-obatan, karet sintetis, dan lain sebagainya. Sampai pada tahun 1968 itu pajak dari minyak di Saudi saja itu meningkat dari 926 juta USD menjadi 1.114 USD itu hanya dari minyak saja. Sampai akhirnya Saudi itu menjadi pengekspor minyak terbesar di Asia Barat dan keempat di dunia. Tahun 1960, Saudi bersama Venezuela, Iran, Irak membentuk OPEC atau Organization of Petroleum Exporting Countries dengan tujuan agar minyak itu tidak dikuasai perusahaan besar, khususnya Amerika dan Inggris. Akibatnya ekspor Saudi juga meningkat. Saudi nantinya melancarkan embargo minyak pada Amerika pada tahun 1970. Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke kemajuan transportasi dan komunikasi dengan majunya tumbuhnya ekonomi dan kekuatan dari Saudi sendiri juga meningkatnya kunjungan jemaah haji tadi. Juga diadakan pembenahan sistem jalan raya dan komunikasi, sistem pos, telegraf, dan telepon nirkabel yang mulai diperkenalkan juga di Saudi. Para pemuda di Saudi sendiri mulai dilatih untuk dipekerjakan di pusat-pusat telekomunikasi, diadakan berbagai pelatihan, kemudian pembangunan galangan kapal, peluncuran pesawat komersil pada tahun 1963. Nah, yang uniknya juga pada tahun 1963 ini pesawat Saudi atau komersil pertama Saudi itu Saudi bekerja sama Amerika gitu. Jadi 50% pegawainya itu keturunan Saudi, namun dilatih oleh maskapai TWA Trans World Airline yang oleh Amerika gitu. Jadi ketergantungan terhadap Amerika itu mulai tumbuh lagi gitu. Lanjut. Nah, Islam dan nilai dasar di Saudi. Nah, yang pertama itu kita harus tahu terlebih dahulu kedudukan Islam di Saudi itu secara umum seperti apa sih? Saudi itu sebenarnya bukan negara teokrasi. Jadi Saudi bukan diatur oleh segolongan pemuka agama. Jadi Saudi itu negara kerajaan, monarki. Mungkin orang-orang lain gitu menganggap Saudi itu sama seperti katakanlah Iran atau Vatikan yang dipimpin oleh satu orang religious leader gitu. Sejak zaman Abu Wahab, ulama itu memainkan peran penting di Saudi sebagai penasihat melalui dukungan mereka, kerajaan Saudi itu menjadi sah gitu. Ya, seperti dijelaskan Ilham tadi, jadi ada kerjasama antara Ibn Wahab dan Saud sendiri. Ulama memainkan peran penting di masyarakat, namun perang ini lama-lama semakin memudar setelah pihak kerajaan semakin kuat posisinya gitu. Faisal sendiri akhirnya membentuk Kementerian Kehakiman untuk mengganti kedudukan mufti pada tahun 1970. Namun Menteri Kehakiman ini juga tetap ditunjuk dari kalangan Ibn Wahab, gitu, dari golongan ulama, yang membuat nantinya golongan ulama ini tidak dapat bertindak bebas dan terikat pada peraturan-peraturan kerajaan dan menjadi semacam anggota birokrasi seperti itu. Lanjut. Next, oke. Untuk kebijakan dalam negeri Saudi sendiri, Saudi menjadikan syariah sebagai satu-satunya undang-undang yang diakui oleh Saudi. Namun untuk beberapa masalah mulai disesuaikan dengan perkembangan zaman melalui persetujuan dari istana dan juga ijtihad para ulama. Faisal sendiri juga membawa perubahan besar di Saudi sejak menjadi Perdana Menteri gitu. Tidak adanya kendala dalam menginterpretasikan syariah berdasarkan mazhab Hambali di Saudi, dan untuk itu mengawal kemurnian Islam masyarakat. Maka Saudi itu membatasi komunikasi massa, penyuaraan berpendapat di tempat umum, dan pembatasan program siaran agar
agar apa ya, masyarakat itu tidak melenceng jauh dari ajaran Islam. Maka juga dibentuk polisi syariah atau mutawin, yang hal ini menjadi kendala juga ketika orang-orang asing atau pekerja asing yang bukan golongan dari Islam itu tetap dikenakan aturan dari syariahnya sendiri, sehingga bagi orang-orang itu menyulitkan kerja mereka di Saudi sendiri. Lanjut, kita masuk ke kebijakan luar negeri Saudi. Nah, semenjak kepemimpinan Faisal dan sebelumnya sudah disinggung juga oleh Pak Akila dan Ilham, Saudi itu muncul sebagai kekuatan baru di dunia Arab, gitu. Di mana pada tahun-tahun itu 1950-an, 1960-an itu negara Arab tuh muncul kekuatan radikalis, muncul kekuatan sosialis di daerah-daerah Mesir, di daerah-daerah Syria seperti itu. Namun Saudi sendiri itu muncul sebagai kekuatan Islam, itu muncul karena ada peran dari Wahab tadi ya. Saudi juga muncul sebagai kekuatan baru itu, kekuatan besar itu pada tahun 1962 ketika Saudi itu ikut campur dalam perang saudara Yaman. Jadi pada perang Yaman 62 itu Saudi itu berpihak pada Imam Al-Badr, yaitu kelompok Republik Yaman, kelompok kerajaan Yaman gitu. Sedangkan kelompok revolusionernya itu dibantu juga oleh Nasser dengan ideologi Nasserismenya itu yang dari Mesir itu. Nah, jadi nantinya ketegangan dua kelompok ini, dua sisi ini akan berujung juga pada konflik antara Saudi dan Nasser, Faisal dan Nasserisme. Nah, propaganda Nasserisme itu mulai masuk ke Saudi ya pada tahun 1958. Nasserisme itu bertambah kuat di dunia Arab melalui terbentuknya Republik Arab Bersatu Mesir Syria yang dibahas oleh kelompok Zaki kemarin ya. Nah, banyak terjadi kekacauan dengan penggulingan kekuasaan dari negara-negara Arab lain untuk ikut ke RAB. Mereka orang-orang tersebut mencoba untuk menggulingkan monarki seperti Irak dan Jordan itu sedang panas-panasnya gitu. Nah, propaganda Nasser ini juga turut masuk juga ke Saudi. Faisal melihat sebagai nasionalisme Arab ini sebagai jalan masuknya ideologi asing karena Nasser itu kan memang berkiblat pada ideologi Barat ya seperti itu ya. Faisal melihat ini sebagai jalan masuk ideologi sosialisme gitu ke Saudi sendiri. Untuk itu Faisal berusaha menggagalkan Nasserisme ini dengan bersamaan dengan ulama Wahabi dan anggota Ikhwanul Muslimin Mesir yang saat itu berlindung di Saudi. Mereka menentang sekularisasi dari Republik Arab Bersatu dan menentang juga kedekatan dari Nasser dan Soviet pada saat itu. Untuk itu juga Faisal itu akhirnya mendirikan Universitas Islam Madinah atas dasar pan Islam atau bantuan pejuang Islam untuk menentang hal tersebut. Pada tahun 1962, Faisal berusaha menyatukan umat Islam sedunia melalui melalui Liga Islam Sedunia. Dengan harapan juga umat Islam di seluruh dunia itu pro dia. Jadi Saudi itu lebih kuat lagi gitu di Timur Tengah atau di dunia gitu. Tahun 1955 sampai 56 Faisal mengunjungi beberapa negara Islam untuk memulai diplomasinya gitu, untuk memperkuat dirinya tadi. Hubungan Saudi dengan Mesir akhirnya semakin panas dong. Faisal akhirnya memecat penasihat kerajaannya yang berikut turun Mesir, kemudian menarik mahasiswa yang belajar di Mesir dan memutuskan hubungan diplomasinya. Melalui radio juga Faisal menangkis dakwah anti Mesir, anti Saudi oleh Mesir, kemudian
pada tahun 1962 Faisal itu memperbolehkan TV itu masuk ke Saudi untuk membujuk kalangan terpelajar menentang Mesir. Jadi kayak disogok itu kalangan terpelajar itu agar apa ya, Saudi ini akhirnya modern juga loh, TV boleh masuk. Jadi kalian sama kita aja gitu. Kita tentang Mesir bareng-bareng gitu. Nah, dengan dibentuknya Liga Islam ini juga tidak serta-merta berpengaruh juga di kalangan umat Islam dunia, karena Saudi tadi juga ikut terlibat di perang Yaman yang akhirnya memerlukan penyelesaian secara politik gitu. Sampai pada akhirnya pada tahun 1967 Mesir kalah dari Israel pada perang Arab Israel, yang akhirnya Mesir itu memerlukan bantuan dari Saudi sendiri, yang membuat bangsa Arab itu seakan-akan kembali lagi kepada Islam gitu. Lanjut Kila. Hingga pada tahun 1970-an pengaruh Saudi itu meningkat gitu, lebih besar lagi daripada tahun-tahun sebelumnya. Namun sampai pada akhirnya Saudi melakukan embargo minyak pada tahun 1973 akibat perang Arab Israel. Karena pengaruhnya udah sangat besar pada saat itu, baik di dunia Arab maupun di dunia. Saudi saat itu menjadi sumber pembangunan negara Islam. Ia membiayai sejumlah perkumpulan Islam seperti Ikhwanul Muslimin di Mesir, Jamaat Islam di Pakistan, pembelajaran bahasa Arab di luar negeri, masjid-masjid, pusat kebudayaan Islam, sekolah dan universitas-universitas. Akibat dari embargo minyak pada tahun 1973 tadi, harga minyak di dunia itu melambung tinggi sampai Eropa dan Jepang yang sebenarnya nggak ngapa-ngapain itu, nggak terlibat dalam perang Arab Israel ini, karena juga dampaknya Eropa dan Jepang itu mulai menyangkal hubungan Israel dan Amerika dan mulai membujuk atau mendekati Saudi gitu. Sampai akhirnya pada negara-negara Eropa itu mendesak Amerika agar tidak campur kepada perang ini, dan akhirnya Amerika mengambil perundingan damai. Namun setelah hubungan tegang itu, Saudi juga berusaha untuk mengembalikan kembali hubungannya dengan Amerika melalui lawatan adik Faisal yaitu Fahad ke Washington untuk kerjasama ekonomi. Sayangnya Faisal mangkat pada tanggal 25 Maret 1975 akibat dibunuh oleh keponakannya sendiri, yaitu Faisal bin Musaid pada tahun 1975. Setelah mangkat, ia digantikan oleh Khalid, adiknya. Namun Khalid ini tidak berminat pada politik. Akhirnya Saudi itu seakan-akan dipegang oleh adiknya lagi, Fahad, yang membuat Saudi menjadi lebih liberal dan pro Amerika. Dan ini juga berpengaruh kepada merosotnya Saudi di dunia. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan.